Keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari kembali mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Unit Remaja Anak dan Wanita. Dalam laporan dugaan perundungan itu, penyidik saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang tua, adik korban, serta saksi-saksi terkait. Kombes Pol Johansen Ronald Simamora selaku Direskrim Polda Jateng menjelaskan, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yakni keluarga korban. Untuk pengembangan penyidikan, penyidik akan melakukan upaya pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan korban termasuk rekan dokter selama menjadi mahasiswa PPDS Anestesi Undip. Orang yang mengalami, mendengar, melihat suatu peristiwa tindak pidana boleh melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi laporan itu kita terima, kita dalami, kemudian kita lakukan penyelidikan. Termasuk nanti rencana memanggil saksi-saksi? Ya, nanti yang berkaitan akan kita periksa. Nanti kan setelah kita lakukan berita acara pemeriksaan dari pelapor, dari saksi-saksi, nanti akan kita kembangkan kemana arahnya, nanti akan kita lakukan pemanggilan terhadap saksi. Terkait dengan Kemenkes kemarin, koordinasi itu seperti apa? Kenapa? Yang dengan Kemenkes. Oh, kita kan baru terima laporan ya, jadi kita kembangkan, kita dalami. Dan dari Kemenkes itu hanya itu sebagai petunjuk ya, petunjuk investigasi itu sudah diserahkan ke kita. Itu nanti akan sebagai petunjuk juga nanti untuk pendalaman terhadap saksi-saksi. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi keluarga almarhumah Dr. Risma menjelaskan jika adik korban dan ibu kandung korban masih dilakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atas kasus dugaan perundungan yang dialami oleh almarhumah Dr. Risma. Keterangan. Ya, tambahan menyempurnakan laporan yang kemarin. Kan bukti-buktinya juga kita sudah kasih, saksinya juga sudah kita kasih tahu. Cuma karena ini pemeriksaan awal ya kita tidak bisa terlalu terbuka, biasanya kita akan tanya ke polisian. Intinya kami prihatin dengan dunia kesehatan yang seperti ini. Dan ini sebetulnya bukan di Kementerian Kesehatan, ini ranahnya Kementerian Pendidikan, bukan di ranah Kementerian Kesehatan. Kementerian Pendidikan yang memiliki program yang nggak tahu seperti apa hingga bisa jadi korban seperti itu. Kalau ilmu kesehatan Indonesia sudah cukup bagus, alat-alat kita canggih, cuman sistemnya yang bisa dikatakan bobrok. Kalau cara menempa dan mengajar dokter-dokter dengan cara seperti preman kayak begini, bagaimana kita bisa mendapatkan dokter-dokter yang memiliki empati kepada pasien, ya kan, cara bicaranya baik, tidak emosional. Karena ini seperti fenomena gunung es yang berulang. Jadi rata-rata pelaku adalah korban. Nah ini kalau kita tidak putus mata rantai ini, ya repot. Nah, ini yang harus bertanggung jawab Kementerian Pendidikan. Selama ini gimana Pak komunikasi dari Kemendikbud? Sedang antar menteri mungkin sedang berkomunikasi, ya kan. Nah saya juga apresiasi kepada Presiden ini yang menunjuk Menteri Kesehatan bukan dari dokter. Karena memang yang masalah di kementerian ini adalah sistemnya. Sistemnya. Kalau ilmu kedokterannya udah cukup canggih. Malaysia itu belajar di Indonesia. Karena apa? SDM-nya bagus mereka. Memiliki rasa empati. Orang sakit ini yang harus pertama kali disembuhkan adalah mentalnya. Baru penyakitnya. Nah kalau cara mendapatkan dokter dengan cara kekerasan seperti ini, dihancurkan mentalnya, dibikin depresi, bagaimana kita bisa memiliki dokter-dokter yang baik? Itu. Yang saya berharap rekan-rekan wartawan bisa mengawal. Polisi sudah bekerja cukup baik. Cuman ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kenapa korban tidak berani melaporkan? Ini juga korbannya meninggal, gitu kan? Banyak korban-korban lain ini yang insya Allah akan berani melaporkan. Itu apakah terjadi cuma di Undip aja Pak, atau di tempat lain? Ya banyak di tempat-tempat lain. Mungkin kan mereka nggak berani. Ini kan kita cari satu cara yang mereka berani mengungkap. Tentunya harus dijamin, gitu kan mereka. Kalau di rumah sakit swasta apa terjadi juga? Ya mungkin juga. Kita kan nggak tahu Pak. Sekarang yang jelas-jelas sebelah mata takut untuk ini, mereka ini sebetulnya tidak mau melapor. Yang kita beri pengertian. Karena bisa dibayangkan 2 minggu dari anaknya meninggal, yang sudah berkali-kali melapor kepada ibunya tentang apa yang dia alami, sudah dilaporkan ke Kaprodinya. Setelah 2 minggu bapaknya meninggal, cukup berat Mas.
Kita harus pahami secara psikis mereka. Ada intimidasi nggak sih Pak sebelum laporan ini? Banyak. Dari untuk Nah, itu Pak. dari mana-mana saya nggak bicara langsung. Karena apa, ini lagi dijajaki. Ya kan? Ini banyak yang harus kena kalau misalkan terjadi pembiaran. Sekarang kepala Kaprodi itu kan harus bertanggung jawab kepada. Dia nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu. Nggak bisa itu. Dan ini yang mengajar ini seniornya. Jadi bukan dokter spesialis yang mengajar. Saya dokter spesialis mengajar yang di atas mengajar ke bawah, hingga tidak jelas SOP programnya, standarnya seperti apa. Gitu. Itu Prihatin cuma sekali. di PPDS anestesi atau di ini lain juga? Ya bisa dikatakan di semua tempat lah itu. Pak, berarti ini ibu almarhum juga diperiksa tambahan sama Iya, adiknya? semua ibu sama dokter Nadia itu Adik kandungnya ya? Adik kandung. Berarti diperiksa tambahan di sini ya? Ya. Ada yang lainnya? Dari Kemenkes juga ada nggak? Kemenkes tadi. Jadi Kemenkes juga jadi saksi, juga jadi pelapor. Kita nggak tahu. Kalau Kementerian Pendidikan udah komunikasi sama keluarga? Sedang berkomunikasi. Oh, nggak apa-apa sama keluarga nggak ada. Nggak. ada. Pak, ada Berarti dari Kemenkes dan Jadi tolong dibantu Kemendikti ya? juga Mas, ya kan? Tolong dibantu juga, oleh media. Sebab itu ada pemberitaan yang dinyatakan bahwa almarhum adalah mati bunuh diri. Itu nggak benar. Itu harus dipahami supaya mental keluarga ini. Itu Tidak. menyebabkan almarhum bapaknya depresi hingga meninggal. Oh, yang Nggak karena ada. itu ya? Nggak ada ya? Karena kenapa saya pastikan nggak ada? Di ruangan beliau waktu ditemukan jenazah itu ada 2 obat. Beliau ini dokter. Ada 2 obat, saya nggak tahu jenis obatnya, namanya teman tadi dijelaskan. Jadi 1 obat itu hanya untuk melemaskan, yang menghilangkan rasa Iya. sakit. 1 obat itu melemaskan keseluruhan. Jadi kalau orang mau dipakai untuk membius seseorang atau mau bunuh diri, pakai obat itu tidak terasa sakit. Langsung dia tidur dan tahu-tahu dia tidak sadar dan otot jantung berhenti, meninggal. Nah, kalau mau dikatakan bunuh diri, ini almarhum ini seorang dokter yang mengerti tentang obat-obatan. Kenapa nggak pakai yang itu? Berarti ada 2 jenis obat ya? 2 jenis obat, yang satu mematikan sangat. Heeh. Jadi mati tidak sakit. Loh, kalau mau bunuh diri kenapa nggak pakai yang itu? Berarti dia pakai obat yang untuk melemaskan Hanya otot. menghilangkan rasa sakit. Berarti penyebabnya apa Pak? Sakit memang? Memang sakit. Dia memang sakit ya? Jadi bisa dibayangkan kerja dari mulai jam 3 pagi sampai besok jam setengah 2. Berapa jam dia istirahat? Berarti Terkait Di militer nggak seperti itu, Mas. Nah, Jadi mau dengan kondisi- cara Kaprodi mendidik dunia pendidikan, membiarkan hal ini, bagaimana bisa mendapatkan dokter yang memiliki empati? Anda mungkin pernah mengalami ke rumah sakit, tahu-tahu dokternya ngomongnya judes, ya, nggak betul, enak. betul. Gitu. Lu kalau cara menempatnya seperti ini, ada dorongan nggak sih Pak buat Kemendikbud untuk menonaktifkan dukan itu Pak? tanya sekali Mendikbud, bukan ranah saya. Saya hanya mewakili keluarga korban. Ada keinginan nggak Pak misal dukan dinonaktifkan dulu atau? Saya keinginan kalau bisa dihukum mati semuanya yang membiarkan hal ini. Nggak bagus loh kalau dunia kesehatan kita seperti ini. Ya kan, menurut pendapat saya kalau dibiarkan kan nggak benar ini. Membiarkan ibunya, bapaknya sudah mengiba, sudah melaporkan kan. Nah, kalau mau dikatakan bunuh diri, ini almarhum ini seorang dokter yang mengerti tentang obat-obatan. Kenapa nggak pakai yang itu? Berarti ada 2 jenis obat ya? 2 jenis obat, yang satu mematikan sangat. Heeh. Jadi mati tidak sakit. Loh, kalau mau bunuh diri kenapa nggak pakai yang itu? Berarti dia pakai obat yang untuk melemaskan Hanya otot. menghilangkan rasa sakit. Berarti penyebabnya apa Pak? Sakit memang? Memang sakit. Dia memang sakit ya? Jadi bisa dibayangkan kerja dari mulai jam 3 pagi sampai besok jam setengah 2. Berapa jam dia istirahat? Berarti Terkait Di militer nggak seperti itu, Mas. Nah, Jadi mau dengan kondisi- cara Kaprodi mendidik dunia pendidikan, membiarkan hal ini, bagaimana bisa mendapatkan dokter yang memiliki empati? Anda mungkin pernah mengalami ke rumah sakit, tahu-tahu dokternya ngomongnya judes, ya, nggak betul, enak. betul. Gitu. Lu kalau cara menempatnya seperti ini, ada dorongan nggak sih Pak buat Kemendikbud untuk menonaktifkan dukan itu Pak? tanya sekali Mendikbud, bukan ranah saya. Saya hanya mewakili keluarga korban. Ada keinginan nggak Pak misal dukan dinonaktifkan dulu atau? Saya keinginan kalau bisa dihukum mati semuanya yang membiarkan hal ini. Nggak bagus loh kalau dunia kesehatan kita seperti ini. Ya kan, menurut pendapat saya kalau dibiarkan kan nggak benar ini. Membiarkan ibunya, bapaknya sudah mengiba, sudah melaporkan kan. tapi nggak ada respon ya? Pak, ini sementara kan yang dilaporkan ke depan mungkin Ini ada nggak Pak. nyebut, ini kita melaporkan untuk polisi bisa bekerja kemanapun. Oh gitu. Iya kan? Kita nggak tahu kemanapun nanti. Berarti mungkin Makanya kita belum bisa mengungkap, Iya. bisa mengungkap utama. Kita
Bisa tersangkanya puluhan, bisa cuma satu, bisa nggak tahu kan. Berarti nggak cuma seniornya kemungkinan gitu ya Ini Pak? kan dari handphone almarhum itu kan ada 3. Dari situ kan kita gali ada komunikasi, ada voice note, gitu kan. Nah, lewat situ. Ya, kita pengen pemberitaan yang baik lah, gitu kan, untuk supaya mereka ini tenang juga. Terkait untuk sakitnya itu apakah betul Pak disebabkan saat kegiatan BPJS? Jadi ya betul, jadi dia kecapean karena jam kerja yang saya bilang tadi. Kenapa jam kerja? Ibunya nggak mungkin bohong. Ibunya tiap pagi membangunkan dia untuk dia berangkat. Dari cek WA itu ada. Kalian ini kalau digeber kerja kayak begitu gimana? Kalian bisa ngukur lah. Iya. Ya kan? Kalau cuma seminggu 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari sampai akhirnya dia suatu saat dia jatuh masuk ke selokan, itu yang menyebabkan ada yang punggungnya itu ya. saraf kejepit. Dia dioperasi 2 kali. Dan bayangkan setelah dia dengan frekuensi jam kerja yang begitu harus mengangkat galon, menyiapkan ruang operasi, menyiapkan makan untuk seniornya, mengangkat makanan karena makanan tuh hanya bisa sampai depan pintu, nggak bisa masuk ke dalam, membagi makanan, memesan makanan bisa 80 box. Kalau misalkan kita kompak pesankan nasi padang, selesai. Yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, kayak pegawai restoran. Puluhan berbeda makanan itu. Setiap hari itu? Dan itu setiap hari dilakukan. Harus menyetorkan, harus mengeluarkan uang untuk membayar orang yang mengerjakan jurnal-jurnal atasannya. Oh, sampai bikin jurnal? Sampai seperti itu. Dari uang Jadi pribadi ya? miris lah ini. Lebih lanjut, kuasa hukum keluarga korban mendesak kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada semua korban agar berani bersuara atau menjadi saksi dalam kasus dugaan perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.